Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok kami yang berjudul Ilmu Fawatihus Suwar. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Siti Niswatun Khairilya, dan yang kedua yaitu saya sendiri, saya Indah Nurani. Saya akan menjelaskan mengenai ilmu Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar terdiri dari dua kata, yaitu fawatih dan aswar. Fawatih merupakan jamak dari Fatihah yang artinya pembuka, sedangkan aswar adalah jamak dari surah yang artinya surat, dan aswar memiliki makna surah-surah. Dengan demikian, istilah Fawatihus Suwar secara harfiah berarti pembuka surah-surah, sedangkan menurut istilah adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang huruf-huruf, kata atau kalimat permulaan surah-surah Al-Quran. Maksud pendapat tersebut bahwa Fawatihus Suwar adalah pembukaan atau permulaan surah-surah dalam Al-Quran, karena posisinya mengawali perjalanan teks-teks pada suatu surat Al-Quran. Berikutnya yaitu kategori pembukaan surat di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pembukaan pujian kepada Allah, atau yang disebut dengan al-istiftah bi al-ithana. Adapun yang selanjutnya yaitu macam-macam Fawatihus Suwar. Yang pertama yaitu pembukaan pujian kepada Allah, atau yang disebut dengan al-istiftah bi al-ithana. Pembukaan pujian kepada Allah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan salah satu lafal berikut. Yang pertama itu memakai bacaan hamdalah. Terdapat di dalam 5 surat, yaitu Quran surat Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba' dan Fatir. Yang kedua yaitu memakai lafal Tabarok yang terdapat di dalam 2 surat, yaitu Al-Furqan dan Al-Mulk. Kemudian yang kedua dari pembukaan pujian kepada Allah yaitu mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif dengan menggunakan lafal tasbih. Kemudian macam-macam Fawatihus Suwar yang kedua yaitu pembukaan dengan huruf yang terputus-putus, atau yang disebut dengan al-ahruful muqatta'ah. Penggunaan surat-surat tersebut di dalam pembukaan surat-surat Al-Quran disusun dalam 13 rangkaian yang terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok sederhana. Itu terdiri dari 1 huruf, terdapat di dalam 3 surat, yakni yang pertama yaitu surat Al-Qalam yang dimulai dengan huruf Nun. Yang kedua yaitu surat Shad yang dimulai dengan huruf Shad. Kemudian surat Qaf yang dimulai dengan huruf Qaf. Kemudian kelompok selanjutnya yaitu kelompok yang terdiri dari 2 huruf. Itu terdapat di dalam 10 surat, yakni seperti Hamim. Itu terdapat di dalam surat Al-Mu'min, Fussilat, Asy-Syura,
Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan Al-Ahqaf. Kemudian Tohe itu terdapat di dalam surat Tohe. Kemudian Tosin yakni terdapat di dalam surat An-Naml. Kemudian Yasin itu terdapat di dalam surat Yasin. Kemudian kelompok yang terdiri dari 3 huruf itu terdapat di dalam 3 rangkaian dan 13 surat, yakni Alif, Lam, Mim itu terdapat di dalam pada surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan Sajdah. Kemudian Alif, Lam, Ra itu terdapat pada surat Yunus, Hud, Ibrahim, Yusuf, dan Al-Hijr. Kemudian Tosim, Mim terdapat pada surat Al-Qasas dan Asy-Syu'ara. Kemudian kelompok yang terdiri dari 4 huruf terdapat di dalam 2 rangkaian dan 2 surat, yakni Alif, Lam, Mim, Ra itu terdapat di dalam Quran surat Ar-Ra'd, dan lafal Alif, Lam, Mim, Shad itu terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf. Kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok yang terdiri atas 5 huruf dan terdapat di dalam 1 surat, yaitu Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad itu terdapat di dalam surat Maryam. Kemudian yang ketiga yaitu pembukaan dengan panggilan atau yang disebut dengan al-istiftah bin nida. Sejumlah surat yang mengedepankan panggilan an-nida itu terdapat di dalam 10 surat. Namun 5 nida lain itu ditujukan kepada umat, yaitu di dalam awal surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-Hajj, Al-Hujurat, dan Al-Mumtahanah. Panggilan kepada Rasulullah itu bertujuan agar menjadi perhatian Rasul yang sudah semestinya juga perhatian dengan umatnya. Sedangkan panggilan yang ditujukan kepada umat adalah sebagai bukti kasih sayang Allah kepada mereka, dan agar perintah atau larangan yang ditegaskan setelah panggilan itu benar-benar diperhatikan dan diamalkan atau ditinggalkan dengan kesadaran, yakni dengan pemantauan dan pengendalian pada diri sendiri. Kemudian yang keempat yaitu pembukaan dengan jumlah khobariyah atau yang disebut dengan al-istiftah bi al-jumlah al-khobariyah. Ada beberapa surat yang mengedepankan jumlah khobariyah atau pernyataan berita, baik itu kepada Rasulullah maupun kepada umat. Kalimat berita dalam pembuka surat ada 2 macam, yaitu yang pertama kalimat nomina atau jumlah ismiyah, itu terdapat pada 11 surat. Kemudian kalimat verba, yaitu jumlah al-istiftah bi al-qasam fi'liyah, itu terdapat pada 12 surat. Kemudian yang kelima yaitu pembukaan dengan sumpah atau yang disebut dengan al-istiftah bil qasam. Maksudnya yaitu pembukaan awal-awal surat itu yang mengandung arti
sumpah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembukaan dengan syarat atau yang disebut dengan al-istifat bisyarat. Pembukaan surat dengan syarat pada bagian surat-surat pertama itu menunjukkan suatu kejadian yang pasti terjadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembukaan dengan perintah atau yang disebut dengan al-istiftah bil amr. Pembukaan surat-surat perintah atau yang disebut dengan al-amr itu diawali dengan kata fi'il amr. Contoh qul yang artinya katakanlah. Pembukaan surat dengan perintah itu terdapat pada surat Al-Alaq, Al-Jin, Al-Kafirun, Al-Falaq, dan Anas. Dan surat-surat tersebut itu ditujukan kepada Rasulullah dan juga umatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembukaan dengan pertanyaan. Bentuk pertanyaan ini ada dua macam, yaitu pertanyaan positif. Pertanyaan di dalam bentuk ini digunakan di dalam surat An-Naba, Al-Ghasyiyah, dan Al-Ma'un. Kemudian yang kedua, pertanyaan negatif, yaitu pertanyaan yang mengandung kalimat negatif. Dan di Al-Quran terdapat di dalam dua surat, yakni Al-Insyirah dan Al-Fil. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembukaan dengan doa atau vonis atau yang disebut dengan al-istiftah bid-du'a. Allah memvonis celaka dengan pihak-pihak yang semestinya celaka dikarenakan perbuatan kejahatan masing-masing, seperti contoh pada pembukaan surat Al-Mutaffifin, Al-Humazah, dan Al-Lahab. Kemudian yang terakhir yaitu pembukaan dengan alasan atau yang disebut dengan al-istiftah bit-ta'lil. Pembukaan surat dengan alasan itu terdapat pada surat Al-Quraisy karena Allah lebih mengedepankan keterangan alasan daripada penyebutan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau yang disebut dengan taqdimu ta'lil alil amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naswatun Khairiliyah akan menjelaskan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai Fawadih Aswar menurut M. Quraish Shihab. Menurut M. Quraish Shihab, para ulama dan para pakar berbeda-beda dalam memahami makna huruf yang berbeda pada awal sejumlah surat Al-Quran. Sebagai contohnya, yang pertama adalah huruf-huruf yang dipilih sebagai pembuka surat itu merupakan 1/2 dari jumlah huruf-huruf hijaiyah. Artinya, huruf-huruf yang dipilih sebagai pembuka surat itu sebanyak 14 huruf yang dapat ditemukan dalam 29 surat. Kemudian, ke-14 huruf tersebut dirangkai sementara oleh para ulama dengan kalimat Naskari muqta'i lahu sir, yang artinya teks mulai yang bersifat pasti dan memiliki rahasia. Itu pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, contohnya huruf-huruf yang terpilih itu mewakili makharij al-huruf, yakni tempat-tempat keluarnya huruf. Seperti alif, tempat keluarnya adalah kerongkongan.
Lam, tempat keluarnya adalah lidah dengan meletakkannya di langit-langit mulut. Sementara mim, keluarnya itu dari bibir atas dan bibir bawah. Maka dari itu, kalimat alif lam mim merupakan arti dari awal, tengah, dan akhir. Dan contoh yang ketiga, yaitu dengan membaca alif lam mim dapat dibuktikan bahwa Al-Quran tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengajar. Karena pada surat Al-Fil, huruf alif lam mim itu dibaca alam. Dan dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa bagi orang-orang Yahudi, huruf-huruf pengenal atau huruf al-muqatta'ah itu penafsirannya dihubungkan dengan angka-angka. Menurut mereka, bahwa dengan angka-angka itu dapat diketahui berapa lama dominasi Islam secara politis. Pembahasan selanjutnya yaitu huruf muqatta'ah menurut Muhammad Rashid Ridho. Menurut Muhammad Rashid Ridho, huruf-huruf muqatta'ah itu merupakan sebuah tanbih atau peringatan. Dan pendapat itu pun disetujui oleh Subhi al-Sholeh. Namun, Muhammad Rashid Ridho kemudian memberikan penegasan dan keterangan lebih jelas, serta argumen yang lebih kuat. Untuk jelasnya, keterangan Muhammad Rashid Ridho adalah sebagai berikut. Di antara keindahan uraian dan kejelasan ungkapan untuk menyampaikan maksud dan tujuan pembicaraan dengan pengaruh yang meyakinkan adalah dengan membangkitkan minat orang yang diajak bicara. Dengan demikian, pokok pembicaraan yang penting akan dapat dipahami dengan mudah oleh si pendengar. Cara-cara seperti ini sangat efektif sekali, sehingga si pendengar dapat menangkap dengan baik. Jadi, langkah yang paling efektif ialah dengan membangkitkan rasa ingin tahu, sehingga perhatian si pendengar akan tertuju pada maksud-maksud yang hendak disampaikan. Penjelasan Muhammad Rashid Ridho ini kurang lebihnya, di antara keindahan uraian itu merupakan apa kalimat kata pertama yang diberikan oleh si pembicara. Nah, ketika kalimat yang pertama diucapkan itu menarik, maka si pendengar akan merasa ingin tahu apa yang hendak dibicarakan oleh si pembicara tersebut. Nah, maka hal itu akan dapat menarik simpati dari para pendengar agar mereka itu menjadi menyimak apa maksud-maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh si pembicara. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai Fawatih Aswar dalam tafsir Al-Maraghi. Al-Maraghi dalam menafsirkan huruf Fawatih Aswar ini atau huruf pembuka itu tetap konsisten pada suatu penafsiran, yaitu bahwa penggalan-penggalan huruf yang terdapat pada awal surat dalam Al-Quran merupakan huruf-huruf tanbih atau peringatan, seperti contohnya kata Allah dan ya dan lain sebagainya. Huruf-huruf seperti ini itu berfungsi untuk membangkitkan pendengar dan menarik perhatiannya kepada hal-hal besar yang akan disampaikan kepadanya yang terkandung dalam surat tersebut. Kemudian Al-Maraghi ketika menjelaskan lafal Toha pada awal surat Toha mengatakan bahwa pendapat terbenar mengenai huruf-huruf terputus yang terdapat pada awal surat ialah bahwa huruf-huruf tersebut merupakan huruf peringatan seperti Allah, ya, dan huruf-huruf yang lain yang terdapat pada awal kalimat untuk maksud mengingatkan partner bicara atau pendengar mengenai kepentingan kalimat yang akan disampaikan sesudah huruf tersebut. Seperti yang terdapat dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim,
Alla inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, kata Allah itu merupakan artinya adalah ingatlah. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan atau kita dapat menangkap bahwa kata Allah atau permulaan suatu ayat ini merupakan sebuah peringatan kepada pembaca atau kepada si pendengar agar dia itu tertarik dan mau mendengarkan apa yang akan disampaikan setelah dibacakannya huruf yang pertama itu. Kemudian cara membaca alif lam mim itu dibaca secara terpotong-potong dengan cara menyebut masing-masing huruf yang disebutkan dengan disukunkan akhirnya. Contohnya itu menyebutkannya ya alif lam mim. Nah, ini sama dengan penyebutannya dengan bilangan 1, 2, 3 seperti itu. Jadi menyebutkannya secara terpisah-pisah. Dan hikmah dimulainya surat dengan huruf-huruf tersebut menurut Al-Maraghi agar surat atau kalimat-kalimat ayat-ayat itu menjadi perhatian, dan pembuka surat, huruf-huruf pembuka surat tersebut merupakan sebagai permintaan kepada para pendengar untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan setelah diucapkannya atau dibacakannya huruf-huruf pembuka tersebut. Sebagaimana yang menjadi metode orang bijak apabila hendak berbicara kepada orang yang hatinya masyghul, ketika dia terlebih dahulu menyampaikan sesuatu selain maksudnya, agar dengan demikian mitra bicaranya memperhatikannya. Demikian presentasi makalah ilmu Fawathihus Suwar dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan materi ini. Dan apabila ada pertanyaan atau tambahan argumentasi dari teman-teman sekalian, dapat didiskusikan di WA Group. Terima kasih, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.